سيدنا محمد عبده ورسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar pengetahuan umum ibadah. Ciri-ciri sesat. Jadi sangat perlu kita ketahui, seringkali isu sesat mencuat dalam diskusi-diskusi agama, sehingga muncul istilah-istilah seperti aliran sesat, orang-orang sesat, kelompok sesat, dan sebagainya. Terkadang kita suka memberi label dan kriteria sesat kepada di antara kita yang berbeda dengan kita. Seringkali yang menuduh orang lain sesat, kalau kita periksa, kita juga masih sesat. Adapun kini yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang dimaksud dengan sesat? Sederhana saja, sesat adalah hidup yang berputar-putar, tidak pernah sampai ke tujuan. Ibarat kita seseorang yang menempuh jalan, tapi tak pernah tiba di tempat yang ingin kita tuju. Mungkin kita terjebak di suatu wilayah atau bisa juga salah arah. Mungkin juga kita lalai pada sesuatu yang tidak menjadi pokok tujuan. Sebenarnya apa sih tujuan kita sebagai manusia? Maka sudah sangat jelas, tujuan kita adalah Allah. Semua kita orang punya kerinduan, bahkan sejak di dunia, untuk dekat atau berjumpa dengan Allah. Dan kini yang menjadi pertanyaan kita, yaitu apakah kita semua sudah sampai kepada Allah? Kalau iya, berarti kita sudah tiba di tujuan. Kalau tidak, berarti di antara kita ataupun kita semua, apapun mazhab dan alirannya, masih dalam keadaan tersesat. Maka jadi tidak perlu kita sibuk-sibuk mencari yang mana kelompok sesat. Perhatikan saja individu kita sendiri. Kalau jiwa kita belum sampai kepada Allah, kitalah orang sesat ini. Inilah tugas kita sekarang, memperbaiki individu kita dan menemukan jalan yang lurus agar tidak lagi tersesat dan cepat sampai kepada Allah. Dan siapakah sampel orang-orang yang tidak tersesat? Sampelnya adalah para nabi dan wali-walinya. Mereka adalah orang-orang yang telah sampai kepada Allah sejak di dunia. Mereka sudah sampai kepada Allah sejak masih hidup di muka bumi. Mereka sudah bisa melakukan kontak dan hubungan komunikatif dengan Allah. Mereka bisa berinteraksi secara langsung atau ulah dunia dengan Allah. Ini pertanda bahwa sejak hidup di dunia mereka telah usul atau rujuk atau liqa atau terhubung dengan Allah. Inilah ciri-ciri orang yang tidak lagi tersesat. Karena inilah disebutkan dalam Al-Fatihah ayat 6. Para nabi dan wali-walinya adalah contoh orang-orang yang telah diberi nikmat berjumpa dengan wajah Tuhan, telah tiba di tujuan karena menempuh jalan yang lurus. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah surah ke-1 ayat 6 dan 7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Makna jalan lurus adalah jalan yang bisa membawa kita secara langsung ke tujuan tanpa harus berputar-putar, tidak bias dan tidak bertele-tele. Para nabi sejak muda sudah memiliki pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa karena mereka menemukan jalan lurus, jalan yang dapat membawa mereka cepat untuk tiba di tujuan. Karenanya muda-muda sudah memiliki karomah dan mukjizat dari Tuhannya. Sejak muda sudah mengenal Allah. Kalau kita belum mengalami hal ikhwal spiritual yang serupa dengan mereka, berarti kita masih berada di jalan yang berbeda, jalan yang tidak sama dengan mereka. Sebab siapapun yang menempuh perjalanan Jakarta-Bandung melalui jalur yang sama, apalagi dengan kereta yang sama, pasti
lebih kurang akan memiliki pengalaman dan memiliki hal-hal yang sama. Kalau menempuh jalan yang sama dengan Nabi, sudah pasti akan mewarisi pengalaman Nabi. Siapapun yang mengikuti jalan lurus para Nabi, pasti sejak di dunia akan sampai kepada Allah. Karena ini, kita perlu mengecek kembali apakah jalan yang kita tempuh sudah sama dengan jalannya para Nabi atau tidak. Sebab kalau belum sampai ke tujuan, belum merasakan vibrasi kehadiran Tuhan, besar kemungkinan kita sedang tersesat. Kita kira kita berada di jalan yang sama dengan Nabi, padahal tidak. Atau malah jangan-jangan kita termasuk kelompok yang dimurkai sehingga tidak diperkenankan untuk bertemu dengannya. Jadi kita tidak perlu terpesona dengan banyaknya amal ibadah kita, banyaknya hafalan Quran kita. Kita tidak perlu lalai dengan pelaksanaan sholat, puasa, sedekah, haji dan sebagainya. Maka kini menjadi pertanyaan kita, apakah ini semua telah membawa kita sampai kepada Allah? Jika tidak, maka semua amal ibadah kita ini tidak menjadi wasilah yang bisa membawa kita sampai kepada Allah. Kita tidak mengatakan bahwa amal ibadah itu tidak perlu, sangat perlu. Hanya saja perlu kita pastikan apakah amal ini kita lakukan di jalan yang lurus atau justru di jalan yang berputar-putar. Sebab banyak sekali atribut dalam agama. Banyak sekali ritual dan amalan dalam agama, banyak sekali doa dan hafalan, tetapi tidak semuanya bisa membawa kita kepada hubungan yang akrab dengan Allah. Kalau kita tidak menemukan teleporter atau jalan yang efektif dan lurus untuk mengantarkan semua amal ibadah kita ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Katakan, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya maka kerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan masalah kafir ini. Katakan, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya maka kerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan Tuhan dalam beribadah. Kalau kita sudah pontang-panting beribadah tapi belum sampai kepada Tuhan, berarti jalan yang kita lalui masih penuh dengan anasir, masih menampung dan berwasilah kepada ego dan nafsu kita. Berarti kita masih musyrik. Oleh karena ini, jalan peribadatan tersebut harus kita bersihkan terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Jiwa kita harus kita sucikan dulu. Jalan yang lurus adalah jalan kejiwaan yang bersih dari segala motif dan anasir. Inilah juga yang disebut sebagai thariqah, jalan lurus menuju Tuhan. Jalan yang mendidik bagaimana cara menjadikan Rasul sebagai satu-satunya sekutu atau wasilah dalam menuju kepadanya. Karena inilah perlu seorang waris Rasul sebagai guru. Boleh jadi pada sisi formalitas syariah kita merasa sudah rajin sekali beribadah, rukuk pagi petang sampai hitam dahi, tahajud tiap malam sampai hitam mata, puasa Senin Kemis sampai kurus. Lalu kini menjadi pertanyaan kita, yaitu apakah setelah mengerjakan ini semua kita menjadi dekat dengan Allah? Kemudian apakah amal-amal ini telah membawa kita kepada Allah? Selanjutnya, apakah kita sudah bersama Allah? Dan apakah mata kita sudah dapat menyaksikan atau melihat senyata-nyatanya ketujuh warna cahaya yang keluar dari individu kita?
Lalu apakah mata kita sudah dapat melihat, sudah dapat menyaksikan atau melihat senyata-nyata ketujuh warna cahayanya, cahaya yang datang kepada individu kita. Berikutnya, apakah kita sudah menyaksikan atau melihat senyata-nyatanya, yaitu hamparan cahaya yang terang benderang yang tiada bertepi. Dan berikutnya, apakah kita sudah menyaksikan atau melihat senyata-nyatanya, yaitu sinar yang sangat dahsyat terang benderang turun di atas ubun-ubun kita, sehingga kita tiada ada bayang-bayang lagi individu kita. Allahu Akbar. Adapun selanjutnya, apakah telinga atau pendengaran kita sudah menangkap gelombang nging, ngeng, ngung, ngong, hingga gemuruh yang pada akhirnya kita dapat menangkap bahwa seluruh alam ini bertasbih. Kemudian, apakah lisan kita sudah dapat merasakan napas kita yang masuk dari mulut ke tenggorokan menyebut al, dan pada saat napas kita yang keluar dari tenggorokan menyebut Allah. Lalu terhubung dengan zat ilahiyah yang turun dari kedua urat leher atau tenggorokan ke dalam kedua rongga dada di atas perut kita, dan hingga betul-betul kita menyentuh objek hati individu kita sehingga hidup atau berdetak atau berdenyut menyebut asmanya. Seperti para nabi dengan segala amal mereka, seperti juga tersebut dalam Al-Isra surah ke-17 ayat 110 di atas. Apakah kita dengan segala amal kita sudah bisa membawa kita berjumpa dengan Allah? Jika belum, berarti amal kita masih bertele-tele, masih berputar-putar, belum menemukan jalan yang lurus, jalan yang bisa membawa kita untuk berjumpa dengannya. Selama belum menemukan jalan yang lurus ini, kita akan terus tersesat. Walaupun kita beribadah tanpa henti, siangnya kita puasa dan malamnya bertahajud, tetap tidak akan membawa kita kepada keterbukaan hijab. Untuk berjumpa dengan Tuhan kita, berapapun banyak ibadah, Tuhan tetap tidak akan muncul ke hadapan kita. Jadi efektivitas ibadah bukan terletak pada banyaknya amal, melainkan pada metode atau cara atau jalan atau thariqah untuk membawa amal-amal ini bisa sampai kepada Allah. Inilah rahasia perjumpaan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, sebelum menuduh di antara kita yang lain sesat, lihat ke dalam individu kita. Apakah kita sendiri merasa secara faktual sudah sampai kepada Allah? Jika belum, berarti kita juga masih sesat. Cari jalan lurus agar kita semua bisa sampai kepada Allah. Sebenarnya tidak harus mengaji sampai 9 tahun di pesantren untuk sampai kepada Allah. Tidak harus sekolah ke Mesir dan Madinah sampai dapat gelar profesor, doktor untuk bisa berjumpa Allah. Tidak harus sampai menjadi ustadz dan ulama baru mengenal Allah. Tidak harus hafal 30 juz baru merasakan kehadiran Allah. Semuanya bagus dan sah-sah saja untuk kita lakukan. Tapi ini semua jalan birokratis. Birokratis panjang dan berbelit. Kalau hanya sekedar untuk berjumpa dengan Allah, sebenarnya Islam ini jalan yang sangat sederhana. Lihat kasus Musa alaihissalam. Cukup hanya perlu 40 hari mujahadah dengan amalan-amalan yang sudah tertentu, dengan amalan dan jalan tertentu, ia bisa berjumpa Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 142,
sampai 143 sebagai berikut. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin falamma miqatu rabbih arba'ina laila wa qala Musa la akhihi Harun nukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal yufsidina walamma jaa Musa limiqatina kalimatu farqa radhiyallahu dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya sampai 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu dan jangan engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Semua nabi begitu. Artinya, apapun mazhab dan manhaj kita, selama menemukan jalan yang lurus, metode yang benar, pasti berjumpa dengan Allah. Kita semua diciptakan berbeda dengan kiblat dan jenis amalan yang memang tidak pernah bisa diseragamkan. Kita disuruh berlomba-lomba dalam keanekaragaman ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 118. Wa likulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Banyak pintu untuk memasuki surga, banyak pintu menuju Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yusuf surah ke-12 ayat 67. Wa qala ya nabiy la tadkhulu min babi wahidin wa dukhulu min abwabi mutafarriqah. Wa ma ughniya ankum min Allahi min syai'in inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan dia aku berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah kepadanya, dan bertawakal kepadanya. Dan bertawakal pula, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Selama masing kita menemukan metode atau wasilah jalan lurus, pasti kita akan sampai kepada Allah. Jangan khawatir, surga itu sangat luas. Jadi walhasil, seandainya kita paham bahwa yang dimaksud sesat adalah
belum usulnya jiwa kita dengan Allah, maka kita tidak sempat memikirkan atau memantau kesesatan orang lain. Semua akan sibuk membenahi kesesatan kita masing-masing, karena hampir semua kita masih memiliki masalah dengan diri. Karena ini yang disebut akidah atau aqoda al-aqdu adalah keterikatan, ketersambungan, dan keterkoneksian atau keintegrasian rohani kita dengan Allah. Akidah adalah wusul ilallah, sempurnanya tauhid seperti ini, dan ini hanya mungkin terjadi pada level sufistik. Selama ini akidah hanya kita pahami sebagai teori ketuhanan menurut mazhab atau pemikiran keagamaan tertentu. Boleh saja kita mampu menghafal berbagai konsep tentang Tuhan, tapi selama ruhani kita tidak terhubung dengan Allah, akidah kita tetap dangkal. Akidah adalah pertalian batin dengan Allah, jauh dari sekedar kemampuan mengetahui konsep-konsep tentang Allah. Akidah ini bukan sekedar secara rasional atau tekstual. Kita percaya dia ini ada, melainkan bertemu dengannya. Semua kita punya teori tentang Tuhan. Siapapun kita bisa menyusun kitab teori tentang Tuhan. Maka kini yang menjadi pertanyaan kita yaitu sudah ketemu atau belum kita dengannya. Kalau belum, maka cari metode jalan lurus dan tercepat untuk menjumpainya. Jangan terus tersesat dan berputar-putar dalam hafalan, pemikiran, dan teori kita. Kita senantiasa berdoa pada Allah dalam pelaksanaan sholat kita minimal 17 kali dalam sehari, yaitu pada saat membaca surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Kita senantiasa minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan yang diminta dalam ayat di atas adalah hidayah al-irsyad wa taufik, atau hidayah untuk bisa menerima kebenaran dan mengamalkannya. Bukan sekedar hidayah untuk dapat ilmu. Jadi maksudnya kata beliau, kita minta pada Allah, tunjukkanlah kita pada jalan yang lurus. Adapun makna siratal mustaqim sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dengan menukil perkataan dari Imam Abu Ja'far bin Jarir bahwa para ulama sepakat bahwa siratal mustaqim yang dimaksud adalah jalan yang jelas, yang tidak bengkok. Akan tetapi para ulama tafsir yang dulu dan sekarang punya ungkapan yang berbeda untuk menjalankan apa ini sirat. Namun perbedaan tersebut kembali pada satu pengertian. Siratal mustaqim adalah jalan yang mengikuti ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kesimpulan dari Ibnu Katsir. Secara jelas yang lurus diterangkan pada ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat pada mereka. Ad-Dahhak berkata dari Ibnu Abbas bahwa jalan tersebut adalah jalan yang diberi nikmat dengan melakukan ketaatan dan ibadah pada Allah. Jalan tersesat telah ditempuh oleh para malaikat, para nabi, para siddiqin,
para syuhada, dan orang-orang soleh. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 69 sebagai berikut. Dan barang siapa wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang meminta Allah dan Rasulnya, menemukan itu akan bersama mereka dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kesimpulannya, ciri ajaran yang lurus adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Lawan dari ajaran yang lurus adalah ajaran yang sesat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.